Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, tentunya semakin banyak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Terlebih bagi para perantau yang saat ini tinggal di kota-kota besar. Namun salah satu concern ataupun perhatian dari para pemudik ini, terutama yang memiliki hewan peliharaan, ini adalah di mana mereka dapat menitipkan anjing atau kucing atau yang biasa disebut anabul peliharaan mereka. Nah, saat ini kami sudah mengabarkan dari salah satu pet shop di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, di mana tentunya pet shop ini menyediakan layanan penitipan hewan bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan mudik. Nah, untuk mengetahui apa saja sih fasilitas dan juga berapa harga penitipan hewan di sini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu karyawan di sini, pemirsa. Halo, apa kabar, Mas? Siang. Dengan Mas siapa? Rizky. Mas Rizky. Nah, Mas Rizky mungkin bisa dijelaskan nih bagi para pemudik yang nanti akan melakukan perjalanan mudik dan ingin menitipkan anabulnya di sini. Kira-kira harganya berapa sih, Mas Rizky, untuk anjing dan juga untuk kucing? Kalau untuk anjing itu kan ada 3 size, ada small, medium, sama large. Kalau untuk smallnya itu 150, medium 200, sama large-nya 300. Dan untuk kucing sendiri itu dia 100.000. Terima kasih, Mas Rizky. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan salah satu karyawan di pet shop yang menyediakan layanan penitipan hewan ataupun yang biasa disebut anabul. Nah, pemirsa, ternyata cukup banyak juga ya fasilitas yang ditawarkan di sini. Diantaranya adalah AC agar memastikan bahwa anabul Anda bisa menginap dalam keadaan yang nyaman. Lalu juga ada CCTV agar anabul Anda bisa selalu dipantau di sini. Bahkan jika anabul Anda dititipkan di sini selama lebih dari 7 hari, maka ada fasilitas mandi secara gratis. Dan tidak lupa tadi kami juga melihat ada kolam renang, pemirsa, yang ditawarkan untuk memanjakan para anabul di sini. Nah, bagi Anda yang ingin menitipkan anabul Anda di pet shop, maka jangan lupa untuk memastikan bahwa fasilitas yang ditawarkan ini ditawarkan secara lengkap, dan juga jangan lupa untuk memastikan bahwa anabul Anda juga selalu dipantau ya, pemirsa, agar perjalanan mudik Anda dapat dilakukan secara nyaman. Dari Jakarta, Jasmine Rahmadi, Adin Hudaya, TV One mengabarkan. Mengenai bulan Syawal, tentunya kita sadar betul bahwa ini adalah bulan di mana kita harus bisa menjadi lebih baik dengan modal yang kita dapatkan menjadi pribadi baik di bulan Ramadan pada saat kita puasa. Nah, macam-macam tuh yang dilakukan. Termasuk diantaranya bagaimana kita yang pertama harus diutamakan adalah membayar puasa kita. Betul. Lalu juga bersilaturahmi kepada orang tua. Saya ke Kiai dulu. Jadi bagaimana nih Kiai untuk terus meningkatkan keimanan kita di bulan Syawal? Nah, Syawal bagi ibu-ibu yang mendapatkan halangan kemarin di bulan Ramadan, bisa dia sambil mengkodok, dapat pahala dengan diniatkan adalah puasa Syawal di bulan Syawal. Dapat pahala, Ya. kodok juga pahala Syawal. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, dengan silaturahmi janganlah kita bertangan kosong. Walaupun orang datang tanpa bawa apa-apa, bagi yang punya, bagi yang ada, di saat itulah kita tunjukkan empati kita, wujudkan rasa toleransi kita. Ya. Kita saling berbagi. Ketika Ramadan kita di drive habis-habisan. Ya, Bagaimana kau merasakan lapar? Bagaimana kau merasakan haus? Sekarang begitu bulan Syawal, kau silaturahmi, kau lihat tuh orang-orang yang enggak punya. Kau lihat orang-orang yang tidak ada. Kau tahu bagaimana orang yang tidak merasakan dan tidak ada apa-apa. Di saat itulah kita wujudkan, kita realisasikan. Kita aplikasikan tuh hasil Ramadan kita. Ya. Yuk kita berbagi, ada segini, dapat segini. Walaupun cuma barangkali 1 butir kurma kita berikan kepada orang yang membutuhkan, jauh akan lebih baik daripada kita memberi banyak tapi ada motivasi dan tujuan tersendiri. Ya. Apalagi sedikit punya tujuan. Iya, betul. Oke, Ustadz, salah satu yang juga dekat dengan bulan Syawal adalah tradisi mudik. Mudik. Nah, Ustadz juga udah siap-siap mudik kan? Betul. Ini bagaimana nih kita mengkaitkan antara tradisi mudik, lalu di bulan Syawal ini, lalu apa sebenarnya sih yang bisa kita dapatkan pada saat mudik itu? Ya, Idul Fitri itu ada yang mengkaitkannya, ada yang memaknaikan Idul Fitri itu kembali berbuka. Tapi ada ulama juga yang mengartikan bukan hanya kembali berbuka, kembali ke titik fitrah. Ya. Titik fitrah itu adalah titik asal saat dimana kita dicipta. Lalu kemudian keluar tradisi mudik. Kalau Idul Fitri itu adalah kembali ke titik fitrah,
maka fisik kita ini juga harus kembali ke titik di mana histori kita dulu lahir, Ya, lalu besar. kemudian Ya, besar, ya. lalu mengenyam pendidikan, lalu kemudian kita pulang kampung. Kita diajarkan pulang kampung ruhani ke titik fitrah, tapi di saat yang sama kita diajarkan pulang kampung ke titik di mana kita berasal. Yang punya Secara kampung nih. fisik. Yang punya kampung. Yang punya kampung, ya. Kiai Sumarno nggak punya. Karena Kiai Sumarno Karena memang dari sini, orang dari Betawi, Jakarta, iya. jaga kampung. Jaga kampung. Begitu. Saya juga di Tapi- Bintaro, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana Jaga Bintaro. juga. Ya. Jangan jual kampung. Jangan, oke. Gus, tradisi mudik bagaimana, Gus? Ya, itu tradisi yang baik. Itu pun sekali lagi hanya ada di Indonesia di konteks Idul Fitri. Kalau budaya kembali ke kampung itu ada lebih besar lagi, itu di Cina. Kalau hari Lebaran Imlek itu kan banyak sekali Ya. Sampai Tahun baru pergeseran China, orang ya. tahun baru China itu ada juga. Ada tradisi Asia memang seperti itu. Memang kultur masyarakat Asia itu kekeluargaannya masih tinggi patronnya. Maka kita itu manfaatkan momentum itu dengan baik dan benar bahwa momentum itu ayo manfaatkan untuk silaturahim dan kalau bahasa Jawanya itu menyambung obor yang mati. Jadi menyambung silaturahim yang selama ini nggak pernah ketemu. Karena pahala yang juga sangat tinggi sekali adalah ketika kita bisa menyambung silaturahmi. Tapi kan sekarang bisa lewat gadget, Gus. Nah, itu kan pasti value-nya lain. Lain. Pasti value-nya lain. Nah, maka yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana meningkatkan kualitas di bulan Syawal itu agar tetap imsak yang menahan diri kita tetap terjaga, ya kan? Dan juga ketika kita mau ingin bereksistensi diri juga terkontrol. Ya, ya. Bulan Syawal itu dua, menahan diri dan eksistensi. Menahan diri dari sesuatu yang mungkin bisa jadi lepas terkontrol dari kita, kembali lagi ingat, kita puasa kemarin mampu melakukan. Nah yang kedua adalah menahan diri dari eksistensi yang kadang-kadang berlebihan. Saatnya pamer kemampuan, saatnya pamer harta yang dimiliki kepada tetangga dan keluarga dan sebagainya, maka empati itu harus kita munculkan. Ya, ya, Nah, ya. ketika kita misalnya tahu keluarga kita masih belum banyak yang nggak mampu, mobilnya nggak usah dibawa dulu dari Jakarta. Itu dalam rangka untuk menjaga Perasaan orang. menjaga perasaan Yang punya orang. kampung, yang punya Jangan kampung. dibalik, maka Iya. mumpung mereka ini bela-belain kredit, nggak Iya. taunya sampai Iya. selesai Ramadan, selesai Lebaran lagi ditarik lagi Diambil lagi. diambil lagi Iya. leasing. Nah ini menurut saya sesuatu yang berlebihan lah di dalam menghadapi bulan Syawal ini. Bulan Syawal ini manfaatkan kita sebagai media untuk ujian kemampuan kita agar apa yang kita lakukan dalam Ramadan itu berbekas dalam diri kita. Saya menganalogikan seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan rapot kita 0, 100 semuanya, maka kita pasti akan semangat untuk mempertahankan agar nilai kita tetap 100. Ya. Ya kan? Ya. Begitu nanti ada keceplosan, ada 1 atau 2 nilai yang akhirnya dapat 80, 70, kita sudah kendor untuk mempertahankan agar nilai kita tetap 100. Ya. Maka pertahankan skor rapot kita tetap 100 dengan cara tetap imsak menahan diri itu. Ya, baik. Saya Terima kasih, tambahkan Gus. nih, Ya, sedikit. singkat saja. Ketika Kiai. silaturahmi dengan menggunakan gadget, Ya. dengan kita yang namanya langsung silaturahmi secara fisik, kenapa value-nya beda? Bukan sekedar value beda. Ketika orang dengan fisik begitu dia bersalaman, wa idza tasaffaha, disitulah Allah gugurkan dosa-dosa di Dari antara salaman itu. Di sini pentingnya tasafah. Masya Allah. Iya, iya. Kalau Sempurna di sudah. gadget tidak ada tasawuf. Iya, iya. Jangan iya. salah. Oke. Oke. Jadi memang ada nilai yang berbeda. Baik, baik. Kiai, terima kasih untuk tausiahnya, Ustaz. Terima Ya. kasih, Gus juga terima kasih. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan indahnya Ramadan pada episode kali ini. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita memulai lagi dengan penuh kebaikan. Alhamdulillah. Dengan modal keberhasilan kita di bulan Ramadan, kita bisa tetap mempertahankan nilai 100 tadi untuk Amin. menjadi orang yang baik dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda baru saja menyaksikan indahnya Ramadan
yang dipersembahkan oleh